ini beliau ada di dia paham apa halal bihalal silaturahmi itu asal muasalnya versi NU-nya Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah ya. Makanya yang paling luar biasa itu meninggalkan karya yang baik ya, yang apabila kita sudah tidak ada lagi kebaikan kita itu, karya baik itu disebut-sebut oleh orang lain, itu maka seperti dengan kesimpulan bagus ya kan, itu ya, asalnya cikal bakal awalnya adalah si Bulan, si Kiai Bulan, si Pak Haji. Alhamdulillah sampai sekarang kan anak sidin, cucu sidin, atau generasi setelahnya. Itu maksudnya tuh, maksud atharohum wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Ya, ini kita pikirkan apa nanti yang kita tinggal. Ya, gila. Misalnya musuh besar Al-Isra siapa awal-awal berdirinya dia? Yang apa ini? Ya kan? Punya tanah yang membangunnya, tanah misalnya punya siapa, urunan misalnya, akhirnya dapatlah tanah seluas ini, ya, dimanfaatkan oleh orang sesudahnya. Ini orang yang awal sudah mungkin sudah tidak ada lagi, masih hidup lagi ada sebagian. Habis sudah sendiri muncul, ya. Kalau melihat bangunan ini sempurna itu ya. Kalau dulu terkenal dengan yang Pancasila ini, musiknya ini kan, ya. Cuma tanahnya ini kan, tanahnya ini dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Mungkin sebelum Bapak Haji Baidawi ada juga sampai ke Bapak Haji Baidawi. Nah sekarang kita sembahyangkan di sini, bertaklim di sini. Nah ini yang dapat pahala siapa? Kita dapat pahala yang orang sebelumnya yang membuat karya itu berpahala juga. Termasuknya al-farahum tadi. Nah itu juga pikirkan tuh. Bagaimana kalau kita sudah mati nanti pahala mengalir. Katanya kalau dihibahkan tanah untuk bangun musola aja, ya selain yang pertama musuh guru kami itu yang musola yang ada pondok. Ya musola itu siapa aja? Mau Ahmad nanti di situ rezeki yang menciptakan boleh saja. Tapi kalau menjadi taklim pondok pesantren, jangan coba-coba mau melanjutkan, harus kiai, ya kan? Harus ulama, harus basicnya harus betul-betul, ya kedalaman ilmu ini harus kiai. Ya. Dan kalau menjadi taklim, mungkin orang jamaah biasa enggak masuk. Tapi kalau musola siapa aja bisa masuk. Itu ulun nanti mau anak ulun lah nanti yang melanjutkan imamnya di situ, mau bukan anak ulun kan musola daruliyah itu boleh siapa aja silahkan. Ya kan? Itu tuh mungkin kira sudah dan kebetulan sinkron saja dengan orang yang mengibahkan tanah. Lu sepakat aja dulu ya, mau bangun musola atau masjid, yang penting dua ini dulu. Ya kan? Masjid, musola bisa digunakan untuk taklim. Tapi kalau cuma majelis saja bisa ya, pakai bawa sembahyang. Tapi kan masih juga majelis taklim dijadikan tempat Jumatan. Kan ada jadinya. Ya kan? Kalau musola, masjid itu semua bisa digunakan dimanfaatkan. Apalagi didukung dengan sebuah hadis kama ruwiya 'an Nabi alaihi salam man sanna ya sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusar min ujurihim syai'un. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat perilaku yang baik, perilaku itu bisa saja perilaku ini contoh yang baik. Anulah amalkan inilah kata orang ini, jangan orang itu dinyatakannya kode, diamalkannya terus sudah masuk ke perilaku. Ya. Atau dia meniru contoh seseorang itu dari
aktivitas, misalnya mau makan aja atau selesai makan melihat ada orang ini bila habis makan dibilakinya. Itu kan sunnah Nabi itu ada dimakan, jangan merasa giginya lah. Karena kita tidak tahu kata Nabi Muhammad di sisa makanan mana yang di situ ada berkahnya. Makanya Nabi itu bila makan habis semua tidak ada bersisa, hanya sampai ke tangan sini tidak. Karena kalau orang tak biasa, maaf agak gigi. Ya, tapi terbiasa aja dong. Bukan yang hadisnya. Nabi Muhammad menyatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi khawatir di sisa makanan itulah tersisa menempel berkahnya. Nah, lalu itu tidak kita. Ya, jadi buat ulama, buat kiai ulama yang melakukan sunnah pasti selesai makan demikian. Ya. Diikuti diumpati aku kiai makan demikian. Ya, aku tiduran. Dulu si kiai itu berpahala, ya. Atau kita mengajarkan dengan anak kita ada begini makanya nasi waktu jangan dipikir dia harus bila mau sumpahnya apa jangan ditinggalkan kawannya, jangan ditinggalkan makanya kalau punya anak jangan dilewatkan cuai. Oh dia makan cucu dari digawinya terus oleh generasinya dapat pahala terus kita mengajarkan kebaikan. Ya. Selain itu agama apa? Boleh. Ilmu umum boleh terus selama itu baik. Bukan cuma guru agamanya, bukan cuma kiainya yang mengajar-ngajar di SD misalnya. Ya kan? Tetap bila kita mengajarkan kebaikan, diingatkan oleh murid kita. Terus dijadinya barang siapa yang membuat perilaku yang baik, maka baginya memperoleh ganjaran perilaku itu dan ganjaran orang yang berbuat dengan perilaku itu setelah dirinya dengan tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Sama pahalanya dikurangilah pahala orang yang menggawi tadi tidak. Dikurangi pahala orang yang mengajarkan tadi ya dikurangi pahala orang yang mengerjakan tadi demi untuk berbagi dengan orang yang mencontohkan tidak. Tetap sama-sama dapat pahala. Rata pahalanya amalnya. Wa man sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha min ba'di min ghairi ayyan musa min auzilihim syai'. Sebaliknya barang siapa yang membuat perilaku keburukan maka adalah baginya dosa perilaku buruk itu dan dosa orang yang berbuat dengan perilaku buruk setelah dirinya dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Bangun diskotik, bangun apa? Berapa tempat-tempat? Pas membangun, rame-ramenya mati orangnya, mati orangnya. Habis itu pokoknya naik terus nih, akhirnya ratingnya minibar ada di ujung sana tuh, bukan di Teluk bukan, jadi ujung Burjaya itu ada. Udah pernah masuk dua pak, baru ada yang kemarin nakai poster apa sebagainya. Oh ini punya siapa kan? Ya. Arti orangnya di situ masuk orang macam-macam masuk. Buka aurat pasti sudah, ya kan? Pasti sudah masuk itu. Masa ada orang masuk ke bar itu pakai sarung jilbab tidak ada, ya pasti sudah, ya. Itu yang ringannya belum lagi. Nah, panggilan, ya. Kalau lagunya tuh, hanya kan sebotol minuman, ya kan? Minuman apa ya? Minuman apa? Belum lagi mohon maaf ada tempat sedikit kapal yang lemah zina pula. Sama yang mau yang pertama kali itu, nanti orangnya terus menempatkan dosa dari yang demikian tadi, ya. Nah, ini bukan dia jadi pikiran kita di alam dunia ini masih lagi apa ada kelebihan rezeki apa yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita mampu kita membangun sendiri bagus sekali,
tidak mampu bantu yang mungkin saat ini lagi membangun ya kan, supaya di situ nimbrung juga apa namanya pahala juga mengalir saat nanti bangunan itu, amalan itu dilakukan, dipakai oleh orang-orang yang selanjutnya ya. Nah itu sedikit tambahan tafsir daripada apa? Azal. Selanjutnya jemaah rahimahullah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahasa kitanya kalau kita artikan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan, ya, segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yakni Lauh al-Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, imamin mubin, Lauh al-Mahfuz. Dulu dapat amalan dari buku di pondok itu. Kan cuma dulu lagi bujangan. Itu kalimat di Yasin itu kan amat banyak tuh, mubin. Di antaranya nih, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, ada berapa rasanya tuh kalimat mubin itu. Kalau pengen apa istilahnya ya, supaya perempuan itu nempel ke kita, amalkan di mubin. Ada tuh bacanya. Jadi bilangnya baca Yasin, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di mubinnya tuh lah. Mubinnya tuh kayak ya, atau tersebut itu. Kemudian ada ditulis itu namanya tuh. Rasanya tuh dihitung ada sampai ya, dari ayat 1 sampai terakhir itu mubin itu ada beberapa kali Ustaz. Ya. 3, 5, 7 mubinnya tuh ada ritualnya. Ya, di mubinnya itu. Ay hafiznahu, ya, ay hafiznahu wa addadnahu wa bayyanahu bil lauhil mahfuz. Nah, yakni kami menjaganya dan kami hitung dan kami perinci di dalam Lauh al-Mahfuz, yakni laisa syai'un makhfiyan an ilmina. Tidak ada sesuatu pun yang dapat tersamarkan dari ilmu kami Allah Ta'ala. Pokoknya amal gawian tadi, amal gawian kebaikan tadi, amal keburukan tadi, ya kalau berpahami ya, maka itu nanti terjaga, tertulis, terhitung dan kami perinci di dalam Lauh al-Mahfuz tadi. Ya, Lauh al-Mahfuz itu kalau tidak salah ada dibahas oleh Allah Ta'ala khusus di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Ya. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh al-Mahfuz. Ya. Lauhul Mahfuz. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut bahwa Al-Quran itu dikarenakan